utawi iki iku ana fasal suwiji fi ghufranil isaati ing dalem ngapura ing penggawe Allah. Ing dalem ngapura ing penggawe Allah. Wasabri lan sabar atau nyabari alaiha ing atase isaah. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kita mengampuni ya. Pasal tentang dianjurkannya kita mengampuni orang yang berbuat buruk pada kita. Jadi kita mengampuni orang yang berbuat buruk pada kita dan bersabar dengan keburukan orang itu. Jadi wis mari diloroni. Jadi kita tidak melakukan hal yang semisal orang itu. Misalnya dhewe diilokne, misalnya diolok-olok. Oh, kamu itu misalnya masalah nggak YouTube ini. Wah, awakmu iku apa sering ngaji durung pentos terus gawe YouTube kayak opo. Misale. Ya, orang-orang yang ya gimana ya? Ya kita maafkan saja. Namanya juga manusia, sama-sama manusia. Saya dikritik ya monggo lah, enggak masalah. Kalau memang ada yang salah dari bacaan saya, ya saya yang mengaku saya salah. Terus kenapa gitu kan? Penting nanti kalau ada yang berbuat buruk kepada saya atau kepada kita semuanya ya kita maafkan saja dan kita bersabar. Jadi kita diolok-olok ya harus sabar. Nah, itu jadi nilai pahalanya di situ. Nilai sabarnya itu akan dinilai pahalanya dari sabarnya itu tadi. Qala Allah Ta'ala. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala. Walaman sabar wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Al-ayah Asyura. Walaman sabar yaktine dan yaktine utawi wong. Sabara kang sabar sapa man, wa ghafara lan ngapura sapa man. Jadi yang memang yang sabar dan memaafkan itu orangnya bukan Allah ya. Kalau Allah yang jelas sabur dan ghafur kan gitu cepat. Jelas. Tapi di sini orang yang sabar dan memaafkan. Inna dzalika sak temene mengkon-mengkon sabar gitu ya. Sabar dan ghafar. Sabar dan ghufran gitu ya. Iku lamin azmil umuri yaktine setengah saking azm itu kuate pira-pira perkara. Jadi orang yang bersabar. Nah, orang yang kuat di sini ya pengertiannya. Orang yang kuat itu bukan orang yang kekar badannya besar terus iso mecah watu misalnya gitu. Bukan gitu. Maksudnya orang yang kuat di sini adalah orang yang sabar dan bisa memaafkan. Itu memang sesuatu yang sulit sekali. Di sini orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, sudah umur 50-an itu masih berantem. Nah, itu kan kurang sabar dan kurang memaafkan kan itu. Coba kita sabar dan memaafkan. Maksudnya sabar dan memaafkan itu misalnya caranya. Misalnya ada perselisihan antara kita dengan saudara kita ya. Saya juga sering berselisih dengan saudara, tapi harus ada yang mengalah. Jadi memang harus ada yang sabar untuk menerima kalau dia memang bersalah gitu. Jadi kemana sabar dan memaafkan ini ya ngalah gitu. Ngalah dan ya menerima padanya itu aja. Ya memang manusia kan ada salahnya. Ya patut diampuni lah. Yang penting orangnya ya memang patut untuk diampuni. Kalau memang orangnya gimana ya? Kalau memang orangnya terus saja habis dia ampuni, memang minta ampun terus dilakukan lagi kan itu namanya kurang ajar. Tapi ya kita tetap harus sabar ya. Ya namanya menghadapi manusia, menghadapi orang lain, menghadapi tetangga kita ya harus gitu. Waqala lan dawuh sapa Allah wasbir ala ma yaqulun. Wasbir lan sabar sira Muhammad ala ma ing atase barang yaquluna kang padha ngucap sapa munafikin ing ma. Nabi Muhammad sendiri didhawuhi oleh Allah disuruh bersabar atas sesuatu yang diucapkan oleh para orang-orang munafik. Memang munafik itu adalah orang-orang yang paling
Memang Kanjeng Nabi itu sudah sabar ya, tapi di sini masih masih disuruh untuk bersabar dengan ucapannya orang munafik yang memang orang munafik itu ucapannya namanya munafik ya, ngomongnya gitu tapi di hatinya beda kan gitu. Ngomongnya A tapi di hatinya C ya, misalnya. Nah, itu kan yang bikin jengkel kan sebetulnya itu. Tapi disuruh sabar. Nah, jadi tetap sabarlah meskipun ucapan mereka itu tidak benar atau tidak sesuai dengan hatinya atau gimana gitu. Waqala lan dawuh sapa Allah wa fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Fasabaru lan padha sabar sapa mukminun ala ma ing atase barang kudzibu. Oh ya Allah, maaf keliru. Wasabaru lan padha sabar sapa rusul. Nah, para utusan itu tetap sabar ala ma kudzibu. Ala ma ing atase barang kudzibu kang padha den goroake sapa rusul, wa udzu dan larani sapa rusul. Dan memang para utusan itu maksudnya para nabi-nabi, para rasul yang sebelumnya Nabi Muhammad ya. Itu semuanya memang bersabar. Jadi ketika didustakan gitu tetap bersabar. Misalnya kita memang ngomong apa adanya yang ada di kitab ini. Masa kan saya kan nggak mengada-ngada kan gitu. Jadi kita sudah sesuai dengan kitab, tapi masih ada yang bilang, sesat lah bagaimana atau keterangannya nggak jelas atau terserah, monggo terserah. Yang penting sabar saja gitu. Ya kami cuma mengajak monggo sabar. Ayolah kita sabar. Sabar itu nggak ada ruginya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini tadi. Wala tasma'unna lan yatine bakal krungu temen sapa sira kabeh. Minal ladzina saking wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Wa minal ladzina lan saking wong akeh asyraku lan kang padha nyekutake sapa alladzina ngrungokake adzan ing piloro katsiran kang akeh. Dan kalian akan mendengar dari orang-orang yang utul kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasara. Kemudian akan mendengarkan dari orang-orang yang musyrik yang lain sebuah kesakitan. Jadi maksudnya bukan dengar terus sakit bukan ya telinganya. Maksudnya memang ucapannya pedas, ucapannya sangat menyakiti hati, nah gitu. Sangat banyak sekali omongan mereka yang menyakiti hati, termasuk pengklaiman kalau Nabi mengusir kaum Yahudi dari Madinah gitu ya. Itu kan termasuk termasuk hoak yang besar itu sebenarnya. Sampai-sampai anak turunnya ya juga percaya kalau memang yang mengusir Yahudi Bani Nadir misalnya dari Madinah itu Nabi Muhammad. Padahal mereka sendiri sebenarnya yang merusak perjanjian kan seperti itu. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan ketika wa in tasbiru lan lamun sabar sapa sira kabeh wa tattaqu lan padha takwa sapa sira kabeh fa inna dzalika mengko sak temene mengkono-mengkono sabar dan takwa iku min azmil umuri setengah saking jejeke pira-pira perkara. Setengah saking kuate pira-pira perkara. Nah, ketika kita memang bisa sabar dan tetap bisa takwa, nah itulah kekuatannya. Maksudnya kekuatan imannya memang disitulah tempat penilaiannya. Penilaian dari pahalanya di situ. Ketika bisa sabar dan takwa. Termasuk dalam ibadah. Ibadah itu juga kita harus sabar. Kalau sampean ibadah nggak sabar, ya sudah ibadah. Sampean kate mau mau sholat, nggak sabar, ya nggak sholat. Sampean kate poso nggak sabar poso, ya nggak poso. Sampean kate ngaji nggak sabar, ya nggak ngaji akhirnya kan. Kate mau entek. Sampean mau ngaji,
Sampean mau ta'allum, sampean mau belajar tentang agama, nggak sabar, ya nggak belajar kan sama saja. Maksudnya sabar itu. Jadi menerima apapun yang terjadi. Gitu. Jadi seperti misalnya kita sudah tua ya, misalnya sudah tua, malu mau belajar. Itu malunya itu kan yang bikin nggak sabar. Nah, kalau kita mau terus jalan, tetap sabar dengan kemauan itu, ya insya Allah bisa belajar. Tapi kalau sudah nggak sabar ya pulang lagi nggak jadi. Gitu. Yang penting sabar. Wasabru alal isaati wa hufraniha sifatun lirrahmani. Sabar atau menyabari as-sabru utawi sabar alal isaati ngatasi agawe Allah wa hufraniha lan ngapura ing isaah iku sifat siji lirrahmani ketuwe Allah zat maha rahman. Sabar dengan perbuatan buruk dan mengampuninya adalah sifat dari Allah. Maksudnya sifat yang patut kita tiru. Nah, kalau sifatnya Allah yang yang jabar, yang mutakabir itu tidak boleh ditiru. Khusus Allah saja yang jabar dan mutakabir. Jadi yang boleh untuk takabur, untuk gumede, untuk sombong itu cuma Allah gitu. Nah, kalau sifat-sifat yang lain seperti Ar-Rahman itu boleh kita tiru. Nah, gitu. Malah bagus kan itu. Nah, sabar adalah termasuk sifat dari sifatnya Allah. Salah satu sifat dari sifatnya Allah. Loh, Allah kok bisa sabar? Dia mesti aja sabar. Sampai lek pangeran ndak sabar mulai biyen ajur. Ngono misalnya saya ya maksiat satu kali, Allah nggak sabar ya wes langsung mungkin entah itu moro dikelindes truk apa di tengah jalan kan gitu. Kalau nggak sabar. Tapi Allah itu sabar sekali. Mau nggak sabar bagaimana? Meskipun ngelakoni maksiat, meskipun nyedeki cewek atau meskipun kita bermaksiat, misalnya wala taqrabuz zina, tapi kita tetap aja mendekati zina, misalnya pacaran atau gimana, tapi sama Allah tetap dikasih nafas, tetap dikasih makan, tetap bisa BAB, tetap bisa semuanya lah, tetap bisa gerak-gerak seperti ini, tetap bisa ngupload video, nah, kan gitu. Wa fihi lan iku ing dalem sabar tawaku uruju ilmu si'i utawi ngarep-ngarep baline wong kang agawe Allah andambi saking dosanil musik. Termasuk di dalam sabar lagi adalah mengharap. Jadi misalnya kita ada orang yang menyakiti kita mengharap dia kembali. Maksudnya kembali tidak melakukan dosa itu lagi, ya itu. Jadi maksudnya kita mengharap orang itu tobat, kita mengharap orang yang menyakiti kita itu bisa bisa tobat dan tidak kembali melakukan hal itu lagi. Itu termasuk sabar juga. Ya memang sulit loh. Mendoakan baik pada orang yang berbuat buruk pada kita itu sulit. Kalau berdoa baik pada orang yang berbuat baik pada kita kan mudah. Tapi berdoa baik untuk orang yang berbuat buruk pada kita, nah itu yang sulit. Sampean habis ditipu orang misalnya. Habis ditipu orang 50 juta. Baru ngoten sampean pulang berdoa untuk orang itu, ya Allah mugi-mugi tiyang wau sing nipu kula niku tobat. Nah itu kan sesuatu yang sulit sekali. Kalau memang belum terjadi, bisa saja kita berhayal, gampang saja. Tapi kalau sudah terjadi beneran, nah kehilangan uang 50 juta ya sudah kira dongo sampean. Paling dibisu-bisui paling uangnya. Saya kejutaku hilang, kurang ajar men. Memang sulitnya di situ nanti. Kalau memang sudah terjadi, untuk berharap tobatnya atau kita mendoakan tobatnya orang yang berbuat buruk itu memang sulit.